Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Raja Dirgantara Daulay. Saya berasal dari kota Medan dan saat ini umur saya 24 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vicky Raja Dirgantara Daulay. Aku berasal dari kota Medan dan saat ini umurku 24 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Raja Dirgantara Daulay. Saya berasal dari kota Medan. Saat ini saya berumur 24 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vicky. Di video ini aku pengen berbicara tentang seni berbicara di hadapan banyak orang. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa berbicara di hadapan banyak orang atau simpelnya public speaking adalah sebuah kemampuan, sebuah skill yang tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh semua orang. Ya, salah satunya temanku sendiri yang bilang kayak gitu. Dia bilang, wah, kau enak lah bisa bicara, bisa public speaking di depan banyak orang. Lah, aku nggak bisa, katanya gitu. Padahal sebenarnya seni berbicara di hadapan banyak orang adalah sebuah keterampilan, adalah sebuah skill yang bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun orangnya, selagi dia bisa berbicara. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau kamu bisa berbicara di hadapan temanmu, di hadapan sahabatmu, keluarga, atau pasanganmu dengan baik, dengan benar, bisa menyampaikan informasi kepada mereka dengan sangat-sangat baik, lantas apa yang membuatmu tidak bisa berbicara di hadapan banyak orang? Kan sama-sama manusia, tapi kenapa dengan sahabat, keluarga, teman, pasangan kamu bisa berbicara dengan lancar, tapi ketika di atas panggung, di hadapan banyak orang, kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Nah, oleh karenanya di video ini aku pengen ngasih tips bagaimana caranya agar kita bisa berbicara di hadapan banyak orang atau melakukan public speaking dengan sangat-sangat keren. Dan sekedar informasi, apa yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun. Kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama, miliki mental. Kenapa ada orang yang berani bicara di hadapan banyak orang? Kenapa ada orang yang tidak berani untuk berbicara di hadapan banyak orang? Masalahannya ada terletak di mental. Agar kamu berani berbicara di hadapan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, kamu perlu mental yang sangat-sangat kuat. Yang pastinya kamu jadi pede, jadi berani gitu, dengan sangat yakin berdiri di hadapan banyak orang dan menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, untuk mendapatkan mental ini atau untuk ngebentuk mental ini, ada beberapa hal yang menurut aku harus kamu lakukan. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalamanku. Yang pertama, kamu harus mengikuti berbagai kegiatan yang mengharuskan kamu untuk show up atau tampil di hadapan banyak orang. Kamu bisa ikut lomba pidato, kamu bisa ikut lomba misalnya musikalisasi puisi, atau kamu bisa ikut lomba catwalk misalnya model gitu, atau ikut lomba apapun yang memang mengharuskan kamu tampil di hadapan banyak orang sehingga ada banyak pasang mata yang menyaksikanmu saat itu. Nah, memang nggak mudah. Pertama-tama itu kamu akan panik sepanik-paniknya, kamu akan keringat dingin, perut kamu akan terasa mulas, kamu akan merasa deg-degan ya, adrenalin kamu benar-benar terpacu. Tapi nggak apa-apa, it's okay, itu adalah sebuah proses. Nah, kamu harus lakukan itu, lakukan terus-menerus. Memang nggak akan sebentar ya, karena public speaking atau berbicara di hadapan banyak orang itu adalah sebuah keterampilan, itu adalah sebuah skill. Yang namanya keterampilan, yang namanya skill, itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Jadi yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan mental berani berbicara di hadapan banyak orang, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan ataupun perlombaan yang intinya mengharuskan kamu untuk show up atau tampil di hadapan banyak orang. Jadi simpelnya, jam terbang itu nggak bisa berbohong teman-teman. Jadi perbanyak jam terbang kamu dengan mengikuti berbagai lomba ataupun kegiatan lainnya. Yang kedua, perbanyak perbendaharaan kata. Kalau kamu ini udah pede, kamu udah berani, kamu udah yakin banget untuk berbicara di hadapan banyak orang. Kamu bisa berdiri dengan gagah di hadapan banyak orang tanpa merasa takut, cemas, deg-degan, panik, dan apapun itulah. Kamu udah nggak takut lagi, kamu udah sangat yakin, berani, dan sangat pede. Nah, sekarang permasalahannya setelah kamu yakin, kamu pede berbicara di hadapan banyak orang, berdiri di hadapan banyak orang, PR-nya adalah, atau masalahnya adalah, apa yang mau kamu sampaikan? Atau misalnya kamu udah tahu di kepala kamu apa yang mau kamu sampaikan, tapi kamu masih bingung, kamu masih terbata-bata, A, I, U, E, U, A, U, A, U, A, gitu. Karena kamu nggak tahu apa yang mau kamu omongin gitu. Walaupun di kepala kamu sudah ada isinya secara tertulis apa yang akan disampaikan, tapi karena suatu hal, kamu jadi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, ini permasalahannya adalah kamu sangat-sangat tidak memiliki kosakata atau perbendaharaan kata yang baik. Atau kamu juga nggak punya wawasan yang baik
banyak akan berbagai hal. Nah, jadi ini penting teman-teman, setelah kamu berani dan pede, maka agar kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan baik dan lancar, kamu butuh menguasai banyak perbendaharaan atau banyak kosakata gitu. Nah, caranya kamu bisa dengan baca buku, ya. Baca buku ataupun dengerin orang untuk menambah perbendaharaan kata atau kosakata kamu sebanyak mungkin, dan pastinya menambah wawasan kamu juga. Jadi aku dulu itu suka banget waktu SMA, ya, waktu dalam proses aku belajar gimana caranya bisa berbicara di depan banyak orang dengan pede, dengan berani, dengan tegas gitu, dengan memainkan bahasa tubuh, mimik, ekspresi wajah dan sebagainya. Aku itu bukan orang yang suka baca buku dulu waktu SMA. Aku memang udah baca buku, tapi nggak seperti sekarang ini, dimana kalau aku baca buku itu, satu buku membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya, karena memang belum disiplin, ya, belum rutin, dan belum terlalu suka untuk baca buku. Ya, walaupun sekarang mungkin aku udah bisa membaca beberapa buku dalam sebulan gitu, karena memang udah disiplin dan rutin menjadi harianku. Tapi dulu aku nggak suka baca buku. Dulu yang aku suka lakuin adalah aku suka dengar radio. Hampir setiap hari dalam beberapa kali aku selalu mendengarkan radio. Kemudian aku juga suka dengerin YouTube, dengerin podcast, ataupun orang misalnya berceramah ataupun menyampaikan materi-materinya gitu. Intinya aku suka banget dengerin orang berbicara. Nah, tanpa aku sadari, sikap itu ternyata menambah perbendaharaan atau kosakata yang aku miliki dan sekaligus menambah wawasan di kepalaku. Sehingga akhirnya aku jadi orang yang sangat-sangat senang ketika berbicara karena ada banyak stok di kepalaku. Ada banyak perbendaharaan kata, ada banyak wawasan di kepalaku yang kalau aku sampaikan, semakin banyak aku sampaikan, aku semakin senang karena hal itu gitu. Jadi kedua, kalian butuh menambah perbendaharaan atau kosakata kalian, bisa dengan baca buku atau mendengarkan dari podcast, radio, YouTube, terserah lah gitu. Yang penting mendengarkan orang lain. Yang ketiga, perbanyak referensi. Jadi kalau kita udah berani, udah pede untuk berbicara di hadapan banyak orang, kita juga udah punya banyak wawasan atau menguasai banyak perbendaharaan kata atau kosakata gitu. Jadi udah berani, kemudian kita udah bisa berbicara dengan lancar, maka persoalan yang ketiga adalah menemukan jati dirimu sendiri. Agar orang menjadi sangat tertarik dengan kita, dengan gaya bicara kita, agar orang menunggu-nunggu atau menantikan penampilan kita berkomunikasi, melakukan public speaking di hadapan banyak orang, maka kita butuh sebuah jati diri. Kita butuh sebuah ciri khas diri kita sendiri yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, untuk mendapatkan itu, kamu harus memperbanyak referensi. Kamu bisa menonton orang-orang yang melakukan public speaking, berpidato, ya, mempresentasikan sesuatu. Mungkin kalau di dunia ini ada misalnya Steve Jobs, ya, pemilik Apple, yang terkenal akan kemampuan presentasinya yang sangat bagus hingga dijuluki sebagai master presentasi gitu. Atau mungkin ada Larry King yang dijuluki sebagai pakar komunikasi dunia. Kalau kalian mungkin pernah baca buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang, ya, dari Korea Selatan itu, di situ di buku itu dijelaskan ada banyak referensi atau pendapat yang diambil dari Larry King. Karena nggak bisa dipungkiri, Larry King adalah salah satu pakar terkemuka di dunia terkait komunikasi atau seni berbicara. Atau misalnya kalau kayak aku pribadi sendiri, aku juga suka Jim Kwik. Ya, Jim Kwik itu seorang ahli neurologi, ya, ahli dalam bagaimana kita bisa belajar dengan cepat dan sebagainya gitu. Aku suka dengan cara bicara Jim Kwik yang cepat gitu. Cepat tapi isinya daging, tapi isinya daging semua gitu, dan aku suka banget gitu. Atau mungkin kalian bisa melihat video-video atau tokoh-tokoh tertentu bagaimana cara mereka berpidato atau menyampaikan atau presentasi di hadapan banyak orang. Silahkan, itu selera masing-masing. Intinya, perbanyak referensi dengan memperbanyak menonton orang-orang yang melakukan public speaking atau presentasi di hadapan banyak orang. Nah, setelah itu, mereka bisa menjadi rujukanmu tentang bagaimana seharusnya gaya kamu dalam berbicara, gaya kamu dalam melakukan gerak bahasa tubuh, gaya kamu dalam bermimik atau berekspresi, atau memainkan ekspresi wajah, bagaimana cara memainkan intonasi. Itu semua akan kamu dapatkan dengan memperbanyak referensi. Jadi itu dia teman-teman, 3 poin yang berdasarkan pengalamanku sendiri, bagaimana caranya agar kita memiliki keterampilan untuk berbicara, berkomunikasi, atau public speaking di hadapan ratusan bahkan ribuan orang.